Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami peserta Latsar CPNS BPSDM Yogyakarta Angkatan 74 Kelompok 3 Golongan 3 akan menampilkan hasil presentasi kami, yaitu wawancara dengan 3 tokoh masyarakat yang berbeda mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Mari kita simak video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Sugiharti akan menanyakan beberapa hal tentang wawasan kebangsaan bela negara. Di sini saya akan mewawancarai seorang narasumber yang sudah ada di samping kanan saya. Boleh memperkenalkan diri, Mbak? Perkenalkan, saya Kristiana Saptadara Madani, umur 22 tahun, status sebagai mahasiswi di Universitas Kusuma Husada Surakarta. Mbak, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apakah sebelumnya Mbak Nana ini sudah pernah dengar terkait wawasan kebangsaan? Sudah pernah. Menurut Anda, apakah wawasan kebangsaan itu penting? Penting karena wawasan kebangsaan itu dapat membuat sebuah negara menjadi bersatu dan memiliki daya saing yang tinggi. Selanjutnya tentang bela negara. Apakah Mbak Nana sebelumnya pernah dengar tentang istilah bela negara? Sudah pernah. Menurut Mbak Nana sendiri, bela negara itu seperti apa? Bela negara itu upaya untuk mencintai tanah air. Seperti contohnya cinta tanah air, memahami produk dalam negeri, dan juga mempelajari sejarah-sejarah tentang Indonesia. Nah, dan yang terakhir, meminimalisir ancaman, gangguan, dan tantangan di tengah maraknya isu kontemporer pada saat ini, yaitu mengenai COVID-19. Nah, menurut Mbak Nana sendiri, apa upaya implementasi untuk meminimalisir hal tersebut atau isu tersebut? Menurut saya, upaya untuk meminimalisir isu tersebut yaitu dengan cara mengedukasi masyarakat dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Upaya mengedukasi dengan cara langsung yaitu memberikan informasi ke masyarakat tentang mengenai 5M, mematuhi 5M. Dan untuk secara tidak langsungnya yaitu bijak dalam menggunakan sosmed, tidak menyebarkan berita hoax tentang COVID-19 tersebut. Begitu. Bagaimana harapannya mengenai hal tersebut? Harapan saya untuk mengenai isu tersebut, semoga pandemi di negeri ini segera berakhir dan untuk generasi penerus bangsa dapat segera bersekolah secara offline dengan perasaan yang aman dan nyaman. Begitu. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Ika, peserta Latsar 2021. Mau mewawancarai Bapak selaku tokoh masyarakat dari lingkungan TNI. Perkenalan riang ya Pak? Iya. Namanya siapa? Nama saya, mohon maaf sebelumnya, saya dari instansi Koramil 0815 Jatirejo. Saya posisinya di pejabat Babinsa Padang Asri. Langsung saja perkenalan, nama saya Sersan Kepala Soliki, pangkat sudah jelas, Sersan Kepala, alamat Desa Mbiningsari, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Sudah berapa lama ya Pak berkecimpung di atau bekerja atau berprofesi sebagai TNI? Saya sebagai anggota TNI mulai tahun 92, ya, kira-kira kurang lebih hampir 29 tahun berjalan. Ya, hampir 30-an ya. Langsung saja nih Pak ya, pertanyaan saya. Menurut Bapak, pengertian dari wawasan kebangsaan itu seperti apa?
dilihat dari sudut pandang wawasan kebangsaan, kalau sesuai dengan apa yang tertera dalam buku atau yang sudah disampaikan ke instansi atau lembaga pendidikan, contohnya di sekolah-sekolah pada saat pelaksanaan MOS maupun LPKNS, itu yang namanya pengertian dari wawasan kebangsaan adalah cara pandang, ya kan? Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu wajib diketahui oleh generasi muda pada saat ini. Demikian kira-kira. Kemudian beralih ke bela negara. Monggo. Ya, bela negara ini kan sangat erat hubungannya dengan TNI, ya. Betul. Nah, menurut Bapak bela negara itu seperti apa? Bela negara. Bela negara kalau menurut saya, Ya. kan, yang perlu disampaikan untuk generasi muda, kembali lagi ke generasi muda, karena apa? Bela negara itu berkecimpungnya atau lingkungan kan luas, bukan hanya di suatu wilayah. Ya. Contohnya di Indonesia ini negara kepulauan negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi kita harus membela dalam arti kalau seandainya, ya kan, ada ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri, kita wajib membela dan mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, terima kasih. Kemudian penting boten menurut Bapak menanamkan sikap bela negara di semua lapisan masyarakat. Sangat penting. Sangat penting karena apa? Begini, contoh kecil saja. Pada saat ini kan bulan Agustus. Ya. Contoh kecil misalnya kalau seandainya, ya kan, kita tidak memasang bendera, ini bulan Agustus, kalau tidak memasang bendera, nanti rasa nasionalisme kepada bangsa ini kira-kira kurang. Kalau seandainya kita mempunyai wawasan seperti bela negara, yang sudah ditanamkan atau diterapkan sejak dini, mungkin tidak terjadi seperti itu. Jangan nggak mau masang bendera dan lain sebagainya, berarti wawasan kebangsaannya, bela negaranya kurang. Kemudian contoh upaya bela negara di kalangan TNI itu bagaimana? Contoh upaya yang dilaksanakan bagi TNI maupun Polri untuk kelangsungan pelaksanaan bela negara. Kita dari anggota Koramil Satrio diperintahkan untuk masuk itu bukan masuk sana kemiri, masuk ke instansi atau lembaga pendidikan. Gunanya untuk membantu para bapak ibu guru untuk memberi wawasan materi kebangsaan, bela negara, seperti contoh memberi materi PBB, ya kan, PBB contohnya pada saat penghormatan, pada saat berjalan. Di samping itu bela negara itu bukan hanya sekedar untuk mengetahui apa sejarah bangsa Indonesia, bukan seperti itu. Contohnya saling menghormati, saling menghargai, disiplin termasuk itu juga. Mungkin ya itu yang bisa disampaikan. Terima kasih nih Pak Sama-sama. atas waktunya, sudah memberikan saya waktu untuk wawancara Bapak. Sekiranya kini kan bisa tahu apa sih wawasan kebangsaan dan apa itu bela negara di kalangan TNI Polri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami wakil dari kelompok 3 angkatan 74
keempat akan mewawancarai narasumber kita, Bapak Aib Sutono SPD. Iya. Beliau adalah seorang guru PNS di SDN Mojowarno 1 Pemerintahan Kabupaten Jombang. Betul. Yang mana mungkin dari beliau kita bisa menambah wawasan kita tentang aksi bela negara dan kebangsaan serta isu kontemporer yang berkembang saat ini. Yang pertama kami mau tanyakan, Ya. tentunya Bapak insya Allah pasti tahu ya Pak ya, Iya. yaitu Insyaallah. kira-kira Bapak tahu presiden pertama di Indonesia? Ya tahu lah. Oh tahu ya? Iya. Siapa Pak? Yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Iya. Terima kasih Bapak. Ya. Apa yang bisa kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan ini sebagai guru? Oke, banyak sekali kita sebagai guru dalam mengisi kemerdekaan ini, yaitu harus kreatif, inovatif, kemudian ikhlas dan jujur dalam mengajar kepada anak didik kita. Terima kasih Bapak. Apakah Bapak sudah vaksin? Sudah? Termasuk manakah Anda? Termasuk orang yang pro atau kontra dengan vaksin yang diselenggarakan oleh pemerintah ini? Oh, saya pro sekali dengan program pemerintah yang sudah diselenggarakan ini. Alasannya apa Bapak? Ya, alasannya yaitu dengan vaksin ini akan menambah imun kita. Karena kita sebagai abdi negara tidak mungkin kita sendiri, tapi kita selalu berkolaborasi dengan orang lain, yang mana dengan vaksin ini akan meningkatkan imun kita agar tidaknya lah terhindar dari virus yang sedang merajalela ini. Ya, terima kasih Bapak. Sebagai seorang guru PNS, Ya. apakah yang dapat saudara lakukan sebagai bentuk memperkuat jiwa atau nilai-nilai bela negara pada diri kita? Oh ya, ya tidak lain kita sebagai seorang PNS untuk memperkuat jiwa dalam bela negara ini tidak lain kita harus ingat bahwa semboyan dari negara kita, yaitu yang ada pada Pancasila itu, kemudian lambang negara, kemudian bendera negara, itu sebagai dasar kita untuk memperkuat jiwa bela negara kita. Karena apa? Karena dari Pancasila itu sendiri, dari lambang negara, dari bendera negara, bahasa negara, nah itu akan memperkuat jiwa kita untuk meningkatkan bela negara. Tuh, silakan. Ya. Menurut Bapak, apa isu kontemporer yang berkembang saat ini yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam bela negara? Ya, yang pertama yaitu isu kontemporer selain virus itu juga adanya PPKM ini kan. Nah, jadi program pemerintah adanya PPKM ini sebenarnya bagus, yaitu untuk menghambat mobilitas dari warga, yang mana karena dengan mobilitas yang terlalu tinggi ini akan semakin meluasnya virus corona ini. Jadi dari situ itu banyak sekali hambatan, tantangan yang sedang kita hadapi, yaitu yang mana terjadi banyak gesekan antara kepolisian, kemudian tentara dengan warga sipil, dengan masyarakat luas ini. Jadi kita sebagai PNS kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat supaya program pemerintah ini dapat berjalan dengan bagus itu. Terima kasih Bapak atas paparannya. Ya, Semoga menjadi wawasan untuk kami, menambah wawasan untuk kami tentang aksi bela negara dan kebangsaan serta isu kontemporer yang berkembang saat ini. Iya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan video ini, semoga kita sebagai warga negara Indonesia dapat berbangsa dan bernegara dengan baik dari 3 tokoh video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.